Pada waktu Yakub kepingin makan, terus memberkati anaknya yang kasih makanan. Dia saat itu jadi Xiaoren. Ishak. Waktu Ishak dikasih makan, belum langsung memberkati. Yehova memberkati kamu. Itu saat itu dia Xiaoren. Tapi pada saat dia itu gali sumur tuh diambil orang, dia pergi lagi gali lagi diambil orang, itu dia Jinzi. Jadi kadang-kadang Xiaoren malamnya jadi Jinzi. Besoknya kembali lagi Xiaoren lagi. Itu dia jadi Zhongren ya. Dalam hal-hal tertentu Xiaoren hal tertentu ya. Menyenangkan orang. Kalau engkau melihat orang itu suka makan, sebenarnya kirimnya haisom atau kirimnya apa lagi, terus dia roba. Itu Xiaoren itu. Jadi jangan kejebak karena kelemahanmu. Orang yang mempunyai kelemahan, lalu ada orang lebih pintar mencari kelemahanmu terus menyenangkan kamu, bukan dengan kebenaran, menyenangkan kamu dengan apa yang kau mau, kau langsung jatuh. Dia punya kestabilan watak itu jatuh. Itu kenapa Konghucu tidak mau dibawa seorang raja. Karena kerajaan Qi kirim 80 wanita yang cantik saben hari nyanyi sama dansa di hadapan dia. Sehingga raja ini sudah tidak lagi mementingkan politik karena terlalu disenangi. Waktu itu Konghucu mana? Sudahlah, saya tidak mau berjabat di sini. Saya pergi dari negara ini. Terlalu kecewa. Kenapa? Xiaoren sui bu yi dao shuo ye. Meskipun tidak memakai kebenaran, dia pun bisa disenangkan. Kalau begini itu orang kecil sudah tidak usah kerja sama dia. Bocah. Ingat kan? Qi Guo Song Dase Meini. 80 orang paling cantik. Raja yang duduk di tahta saben hari 2 jam melihat dansa. Mengiurkan. Mempersona. Sudah. Mau perang? Ada tahta. Ada perang? Ya boleh. Pokoknya ini 2 jam ya saben hari. Wah, itu sudah lupa. Lupa politik, lupa tugas, lupa mandat surga. Cuma lihat cewek yang bagus. Makanya di dalam peribahasa Tionghoa itu ada cara-cara politik yang satu, jangan lupa. Meirenji, yaitu taktik pakai perempuan yang cantik untuk menjatuhkan musuh. Akhirnya, Inxiong nan guo meiren guan. Seorang pahlawan semua kalahkan, semua terus maju sampai kelihatan perempuan. Ya, itu namanya hero is very difficult to overcome beauty. Itu sudah menjadi peribahasa. Jadi lu yang khotbahnya hebat dak Tuhan, saya dah kompromi. Mati buat engkau pun mau rupamu. Kelihatan dia 2 orang yang you pilih, yang satu cantik sekali. Tapi tidak karu-karuan hidup seksnya. Tidak karu-karuan sebagai orang Kristen. Satu yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi sedikit mencong itu. Engkau pikir, ya inilah. Ini surga dunia. Itu mesti tunggu surga baru beres. Ya. Ya zibu itau kok. Menyenangkan dia tak pakai firman kok. Tak pakai kebenaran dia senang. Cilaka kamu. Ya. Lalu masih ada satu kalimat. Siren ye qiu bei yan. Tapi kalau dia memakai orang, siren ye qiu bei yan. Kalau dia pakai orang, wah dia tuntutnya itu luar biasa sempurnanya. Ya. Ada orang bayar pembantu 100.000, suruh dia kerja dari pagi jam 5 sampai malam jam 12, sedikit kotor ditempelin, dimarah-marahin. Ya, itu Xiaoren. Ngerti? Iya kalau memang yuk bau semua bersih, tenaga manusia tidak cukup bikin panggil 2 atau 3 dong. Kasih 100.000 aja, mintanya tuntutnya itu sampai mesti sedikit kotor, satu semut tempelin 1 kali. Kemarin lihat TV enggak? Ada polisi yang pakai pembantu di rusak-rusakin mukanya, tak karu-karuan. Ada yang karena pembantu tidak dengar dia disiram air panas. Itu Xiaoren. Yongren qiu bei yan. Waktu pakai orang itu tuntutnya itu mati-matian, boceng-linya. Kalau menyenangkan dia, asal tahu kelemahannya, dia mau zina kasih. Ini banyak orang, banyak politikus tentara itu gagal karena apa? Dikasih pelacur, langsung tanda tangan izin. Ini negara mau apa? Ini semua sudah terjadi dalam sejarah, semua sudah diamati oleh Konghucu. Siapa gentleman? Siapa little man? Small man. Oke, terakhir. 君子博学于文，又知于礼. A gentleman is wise in learning, perfect in knowledge. Seorang gentleman belajarnya luas,
pengetahuannya itu limpah sekali. Tapi semua dipergunakan untuk mengikat diri di dalam tata krama dan di dalam kebenaran. 君子不学以文，又知以理。 Ini satu bahasa yang ajaib ya. Boleh ditulis dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, atas ke bawah. Tapi tidak boleh ditulis dari bawah ke atas. Itu Chinese. A gentleman study widely in all literature, in all knowledge, but he control himself with the ritual, with the truth. Jadi dia mengikat diri, membatas diri di dalam tata krama, di dalam peraturan semua. Jadi dia bukan mengetahui banyak terus wah sembarangan. Justru makin tahu banyak makin mengikat diri. Ini dalam Alkitab ada loh. Alkitab mengatakan apa? Tuhan, bukalah hatiku seluasnya supaya aku berjalan hanya di dalam perintahmu. Mazmur 119. Bagi saya itu paradoks. The more you learn about the word of God, the most narrow is your choice in obeying the word of God. When your heart is open widely, your behavior, your conduct is more controlled in a narrow way to follow the principle of God. Ini ada ini. Sebenarnya kalau saya baca satu ayat dari Konfusius, daripada Socrates, saya lalu lihat di dalam kitab suci yang apa? Lalu apa bedanya di dalam general revelation and the special revelation? Dan di situ kita melihat selalu prinsipnya, dasarnya, intinya, arahnya jelas sekali di dalam kitab, bukan di dalam general revelation. Saudara kalau sudah sangat tertarik ya dengan Konfusianisme, itu analek yang sudah dikopi itu coba dipelajari lagi. Semua yang kalimat Konfusius yang saya kutip ini kali semua dari buku itu. Tapi terjemahnya mungkin sedikit lain. Ya, karena itu very relative interpretation. Tapi itu one of the best translation yang bisa didapat in English. Waktu itu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jangan lewat-lewat tok, setiap kali mampir. Tahu? Lewat-lewat tok itu seperti jalan, semua jalan lewat. Yang mampir itu saben toko dimasukin salamin gitu. Ya, waktu yang menerjemahkan kalimat-kalimat itu coba dimampiri setiap kalimat. Dimampiri, disalami, dihayati. Orang mengatakan train fast reading. Satu jam bisa berapa halaman. Saya maaf ya sampai sekarang ya. Saya bodoh sekali. Sampai sekarang masih slow reading. Saya tidak pernah seumur hidup bisa fast reading. Karena apa? Takut jalan tok nak mampir. Fast reading itu nak mampir. Cuma hebatnya Inggrisnya hebat lewat, tapi nak mampir. Lebih baik mampir satu-satu, encim di sopo, encik di sopo, empek, encim, monyet tidak usah lah. Semua orang-orang baik-baik disopoin, sudah lewat satu jalan. Nah, aku kenal orang di jalan ini apa. Baru tadi Insinyur Sony makan pagi sama saya, makan pagi dia datang kunjungi saya. Ini cilaka dia bilang, sebelah saya itu siapa saya tidak tahu. Namanya tidak tahu, tidak mau kasih komunikasi sama kita. Sebelah kiri juga tidak tahu. Bahkan di Sopoi diam aja. Ini kota jadi apa ya? Nah, saya jawab memang begitu dong. Kota kecil itu 2 km Masawi, si Asoy itu loh. Si Abeng itu loh. Semua tahu namanya. Puluhan keluarga semua tahu. Tapi kota besar pinggirmu namanya Kadir atau Hadir, tidak tahu. Berapa anak nggak pernah tahu, ada anjing tahu, yang jenggong cuma anjing tahu. Betul nggak? Jadi saya kira saya juga begini, wah cilaka. Saya kalau pulang mobil, titit, pembantu buka pintu saya masuk. Saya nggak pernah tahu sebelah kanan siapa sebelah kiri. Ini namanya nggak mampir, cuma lewat tok. Fast reading itu nggak mampir, cuma lewat tok. Ayo ikut 1, 2, 3. Fast reading itu nggak mampir, cuma lewat tok. Coba mampir, coba pikir, renungkan pelan-pelan satu, lalu dikunyah. Ada seorang namanya Liu Tingfang, seorang menteri di zamannya Sun Yat-sen. Orang ini, bukan Wu Tingfang. Liu Tingfang ini seorang penterjemah syair Kristen. Wu Tingfang. Dia mempunyai kebiasaan. Disuruh sama papanya, terus dia taat sampai mati. Makan 1 kali, kunyah 7 kali.
Jadi dari kecil sudah tanam kalimat itu. Nasi masuk. Dia hitung. Sudah 7 baru telan. Saya telan 7 kali baru tahu belum kunyah. Saya kalau setiap minggu ada kira-kira keseratan 3 atau 4 kali. Akhirnya nyonya saya cepat ambil air. Dorong masuk. Biar gitu masuk. Baru lega. Saya selalu telan 7 kali baru ingat belum kunyah. Jadi gigi saya kurang kuat. Kalau orang yang terus kunyah itu kuat. Apalagi kunyahnya tulang kayak anjing. Wah paling. Saya pernah tanya satu dokter gigi. Kenapa kita mesti sikat gigi begitu repot? Kenapa anjing tidak pernah sikat gigi tidak rusak-rusak? Dijawab, anjing pernah makan permen? Saya tidak bisa jawab lagi. Itu orang apa itu? Denmark atau Norwegia? Finland, orang Finlandia. Dokter gigi Finlandia. Saya tanya, kenapa anjing tidak usah sikat gigi? Kita begitu repot. Dia tanya, engkau pernah melihat anjing makan kembang gula? Dan anjing selalu itu gigit tulang. Lu mau? Giginya kuat. Sudah kuat. Begitu, tidak ada gula, tidak bisa dirusakkan. Kalau mau, boleh, tidak usah sikat gigi. Oke, ini kita bicara mengenai moral ya. Ya, teruskan. Sekarang, acara moral. Wah, saya kira ini pengajarannya terlalu pelan loh. Tapi tidak apa-apa ya, berarti sudah mampir-mampir kan. Kalau umpama andai kata sekalipun kita tidak terlalu cepat, toh sudah menjadi berkat besar bukan? Ya dong. Dan itu kalau menjadi dicerna dalam hidupmu, sumber hidup itu berubah. Itu lebih penting daripada banyak. Saya selalu ngajar filsafat. Waktu selesai wah kok sedikit sekali. Kalau saya ngajar filsafat 10 semester, nah itu kira-kira lumayan. Ya, kira-kira ya itu 20 kredit. Atau kita besok-besok bikin satu perkembangan paket-paket filsafat di institut dan sebagainya. Dan sudah sekolah teologi selesai, mau lagi Eastern Philosophy, itu Asian Confucianism, itu Motiisme atau Menciusism, belajar lagi. Nggak habis-habis ke belajar sumber hidup. Pokoknya mampir terus. Sekarang, jadi itu yang. Nah sekarang di dalam pikiran Konfusius, setiap orang bisa dididik meskipun derajatnya berbeda-beda. Perbedaan derajat tidak perlu membagi jenis manusia. Maka di dalam sistem pendidikan, mungkin dia adalah orang yang paling dulu di dalam sejarah dunia mentegakkan pendidikan bagi semua orang. Nah ini istilah satu pepatah yang besar sekali daripada Konghucu. Cuma di dalam bahasa Tionghoa 4 huruf saja. You jiao wu lei. You ini ada, wu ini tidak ada. Jiao ini pendidikan, lei ini jenis. Maksudnya, if there is education, there should not be discrimination. No discernment of the class. Jadi tidak boleh katakan ini orang kaya dididik karena bisa bayar. Ini orang miskin, tidak ada uang, tidak bisa dididik. Nah ini orang kampung, ini kelasnya rendah. Ini orang kota, anak keturunan, ini kelas tinggi. Tidak bisa. Education must not discriminate or make difference among the people. Ini adalah satu prinsip pendidikan yang besar sekali dalam ajaran Konfusius. Nah kalau di dalam seluruh India sampai sekarang begitu tidak bisa maju, adalah pada dasarnya sudah membedakan manusia menjadi berapa kelas? 4. Sudah hancur itu. Jadi dari dulu sampai sekarang yang kelas rendah itu bukan saja tidak boleh dididik, bayangnya dia kena bajumu, engkau akan mendapatkan nasib yang malang. Jadi mereka yang dilahirkan sebagai keturunan budak ya, oh selama-lamanya budak.
Meskipun India disebut the most democratic country in Asia, the biggest democratic country in the world, secara jumlah demokrasi sudah berjalan sejak zamannya Gandhi dan sudah paling banyak. Tapi konsep kebudayaan yang tua itu terus mengikat mereka sehingga mereka sulit. Di Tiongkok lain. Di Tiongkok itu anak kampung paling kecil, kalau dia bisa lulus, dia ujian sampai ke lurah, sampai ke camat, sampai ke kota, sampai ke kota media, sampai ke provinsi, sampai ke Beijing. Dia boleh menjadi Perdana Menteri. Kalau memang dia hebat. Dan itu pun adalah satu teori Konghucu yang pelaksananya selalu tersendat-sendat karena ada orang menerima sokokan. Sokokan-sokokan itu atau dosa asal yang telah mencemari kebudayaan, membuat banyak ide yang besar tidak pernah berjalan dengan baik. Saya ceritakan satu cerita Tiongkok ya, yang bagi saya itu sangat mengerikan. Itu semua perempuan-perempuan yang paling cantik dibawa kepada raja, lalu disimpan di kamar-kamar. Di istana Beijing itu kamarnya 9.999. Ya. Karena angka 10.000 itu tidak boleh ada di bumi untuk secara konkret. Itu angka surga. Tetapi pada waktu mengharapkan raja umur panjang, bicaranya adalah 10.000 umur. Wan Shui. Kalau Jepang apa? Bansai. Itu bansai ya, jangan salah ya. Maksudnya bukan bansai. Nah saudara-saudara, 1.000 tahun, 10.000 tahun itu umur paling panjang. Nah saudara, kenapa perlu begitu banyak kamar? Di dalamnya ada mungkin ya lebih daripada sepertiga, mungkin 3.000 kamar. Untuk menyimpan perempuan-perempuan yang disediakan untuk raja. Ngerti? Jadi itu perempuan bukan ratu. Ratu itu cuma satu. Permaisuri, lalu ada apalah gundi-gundinya raja banyak ditaruh di kamar-kamar itu. Dan yang menjaga mereka itu namanya sida-sida. Apa? Asip. Kasip. Kasim. Itu Kasim kan dulu sekolah di sini. Wah dia tahu lu mau ngeterwan dia pergi dia. Kasim itu dioperasi, kebiri, sampai mereka tidak mungkin menjadi laki-laki yang normal. Tapi mereka masih bisa mencintai perempuan. Jadi gelut-gelutan, bopong-bopongan, gendong-gendongan bisa. Tapi tidak bisa seksual. Tidak bisa orang seks. Sehingga memelihara perempuan-perempuan cantik yang harus dibantu oleh mereka. Tidak dinodai oleh mereka. Dan pernah terjadi di dinas Bintang. Ada satu perempuan yang cantik luar biasa. Namanya Wang Chaojun. Wah ini strategi, betul-betul. Apa ya? Ini perempuan mungkin salah satu di delapan wanita paling cantik sepanjang sejarah. Tapi nasibnya paling malang. Beberapa wanita yang paling cantik dalam sejarah Tiongkok semua malang sekali. Jadi kalau memang hitungnya kebesaran sedikit, puji Tuhan, ini tidak bisa malang. Itu waktu tidak ada foto, tidak ada potret, tidak ada kamera. Jadi pelukis. Raja juga tidak mau panggil satu persatu. Lukisan bawah sini. Muka dia udah di apa. Nah ini karena anak orang miskin, tapi cantik luar biasa. Maka ditagih. Lu mau saya gambar yang bagus? Suruh papa bawa 30 juta sama saya. Papa saya tidak ada uang pak. Ya sudah. Usahakan dalam 3 bulan. Nama pak. Di gambar jelek. Jadi raja lihat bukan foto lukisan itu. Nggak mau. Jadi dia tidak pernah dipanggil raja. Tidak pernah satu kali ketemu raja. Padahal dia paling cantik. Mau dengar cerita? Siapa yang tidak suka dengar cerita? Satu hari itu di Xinjiang ada satu kerajaan di Gobi. Dia berkawan dengan raja Tiongkok. Kawan supaya di bawah Tiongkok dia dipelihara. Dan maka kalau umpama ada musuh-musuh datang mau menjajah tempat itu, Tiongkok menganggap negara sahabat langsung ditolong. Kirim serdadu untuk mengepung lalu memusnahkan musuh. Tetapi semua negara yang disebut negara-negara satelit, negara-negara yang dipelihara, harus setiap tahun kasih berapa puluh kilo emas atau berapa ratus kilo emas begitu.
Lalu hasil buminya, apanya, mutiaranya, berliannya. Dan raja terima banyak sekali, baru mau kirim tentara. Karena uang kirim tentara juga tidak mudah kan. Jadi berapa banyak uang itu baru bisa mencukupi akan kas negara untuk distribusikan akan tentara. Akhirnya dia minta seorang perempuan menjadi menantu daripada anak raja negara itu. Raja panggil sida-sidanya. Carikan satu, jadikan dia. Saya janji boleh jadi istrinya dia. Sudah tanda tangan semua selesai. Lalu si Kasib itu dia bilang ini aja dibuang karena ini tidak pernah kasih duit sama gua. Tahu? Jadi kasih yang paling cantik. Si Kasib ini tidak peduli cantik tidak cantik, duit paling penting. Berarti itu kebudayaan sudah bobrokan sehingga duit yang menyenangkan orang, bukan firman yang menyenangkan orang, bukan jin sesiauren semuanya. Akhirnya yang ini, oh boleh, ini boleh. Memang jelek kok bukan? Kan lihat fotonya, dah lihat orang. Lalu ditetapkan tanggal berapa, bulan apa, tahun apa. Itu anak raja dari negara itu datang menerima permaisurinya. Dan bikin upacara perpisahan. Semua keluar trompet itu apa semua musik tong ting teng ting teng dong 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 semua rame yang bangsa keluar. Terus waktu terakhir keluarlah perempuan ini. Lalu sesudah selesai semua minta apa itu sesuatu pamitan selesai terus dibawa pulang. Raja terus sekarang Wang Caojin keluar pamit sama raja begitu ya. Wang Caojin keluar cara jalannya, tubuhnya, mukanya. Raja bingung. Matur salah lu yang paling cantik kok. Nggak pernah lihat orang cantik begini. Terus dia bilang ini mau dibawa pergi. Aduh raja mulai gimana ini. Tapi sudah tanda tangan. Coba lihat itu raja pun nggak bisa apa-apa sama waktu. Yang disebut strategi yaitu putar baliknya waktu namanya strategi. Hanya bisa melihat gini. Terus ini kenapa gambarnya jelek ya? Dia tidak ngerti kenapa dulu gambar tidak pernah lihat. Akhirnya bohat. Karena itu kerajaan itu sama Tiongkok itu kawan sahabat baik sekali. Jadi harus membiarkan pikir. Terus dia pikir waktu tidak bisa tidur malam itu. Sudah pikir itu suruh orang tangkap dia balik atau tengah jalan kepung dengan apa gitu. Akhirnya tidak bohat. Dikasih tahu sampai ini sudah terjadi. Nasi itu sudah jadi bubur. Pokoknya tidak bisa. Saya cari lagi mana ada perempuan cantik seperti itu. Sudah tidak ada lagi. Tapi perempuan itu sudah rasa. Dia punya nasib seumur hidup tidak baik. Dan waktu dia matanya raja, dia tahu sebenarnya dia mesti jadi permaisuri. Dia mesti menjadi ratu raja. Tapi sekarang sudah tidak bisa. Dia dibawa. Dibawa itu terus. Sesudah itu ceritanya cabang menjadi 3 legenda. Sampai tengah jalan, ya dia tidak mau pergi. Akhirnya dia sakit, terlalu sedih. Karena nasib dia tidak bisa ketemu lagi papa, tidak bisa ketemu lagi mama. Dibuang ke negara yang gobi, di padang belantara yang jauh situ. Di tengah jalan dia sakit mati. Mati itu, yang itu sedih luar biasa. Karena sudah dapat yang cantik kok sekarang mati. Ya. Sedihnya akhirnya dikuburkan di situ. Perkuburannya itu keluar semacam pohon. Pohon itu adalah pohon, persis di pohon di rumahnya. Dia mengingat rumah tangga dan satu lagi legenda mengatakan dia pergi akhirnya mendapatkan anak dan anak itu dikirim kembali. Ada 3 legenda, saya lupa. Nah ini berarti menyenangkan xiaoren to please the small man. You can just by money, by something. Dan itu selalu mengacaukan polisi dari seluruh negara. Oke kita teruskan. Nah sekarang beberapa hal mengenai pendidikan. Ya. Golongan. Oh itu tidak ada golongan masyarakat. Tapi tidak berarti perempuan sama wanita sama laki-laki itu sama rata. Enggak. Itu tidak. Jadi perempuan belajar di rumah sama suami. Laki-laki yang belajar sama guru. Perempuan belajar di bawah ibu. Ibu belajar di bawah ayah. Tapi keluarga ini kalau ada anak yang miskin tapi pintar boleh dibawa. Ya itu nani shou shou bu qin. Itu istilah dari Konfusianisme. Laki perempuan
Waktu kasih barang pun tidak boleh sembarangan. Kalau menurut Wang Mingtao, tahu Wang Mingtao? Pendeta yang dipenjarakan itu. You tidak boleh menggendong anak orang lain bayi daripada seorang perempuan yang sedang menggendong anak. Ngerti? Saya bantu gendong ya, begitu gendong bisa sentuh tangannya dong. You laki dia perempuan mana boleh you gendong terus sentuh sedikit. Itu pun tidak boleh. Nah ini adalah pengaruh daripada orang Tionghoa yang kuno. Padahal sebenarnya gendong ini tidak usah sentuh juga tidak apa-apa. Cuma menghindarkan orang yang gendong sekaligus sentuh-sentuhan gitu. Jadi tidak diizinkan. Jadi perempuan sama laki-laki memang di dalam seluruh sejarah. Kecuali stoiksisme. Dengar ya. Di barat cuma stoiksisme yang mengatakan laki perempuan sama. Semua agama termasuk Islam. Perempuan laki lain. Yudaisme lain. Hanya sampai kekristenan melampaui stoiksisme. Tetapi di dalam bukan kedudukan. Di dalam urutan tetap berbeda. Secara kedudukan laki perempuan sama. Secara urutan laki adalah kepala perempuan. Kitab suci pun begitu. Jadi Konfusianisme adalah hanya wahyu umum. Pasti tidak boleh dipersamakan. Begitu. Oke. Kedua, harus mempunyai keyakinan dan mau mempelajari orang kuno dan bijaksananya. Di dalam pendidikan harus mempunyai keyakinan, kepercayaan penuh dan mau mempelajari dan menerima bijaksana orang kuno. Maka kaum Konghucu mengatakan, saya bukan sejak lahir sudah bisa tahu apa-apa. Tetapi adalah karena saya orang yang percaya dan suka belajar dari orang kuno. Sehingga saya rajin melaksanakan ide itu. Ini sikap pendidikan, sikap belajar. Zi fei sheng er zi zi ze hao gu min yi qiu xiu. Zi, dia mengatakan diri. Zi ini anak. Yesus mengatakan anak manusia datang. Anak. Dia juga mengatakan diri. I was not a learned person since my birth. 子非生儿知之者. Saya bukan lahir sudah mengetahui apa-apa. Disambung di sini. Sin er hao gu. Saya adalah seorang beryakin, beriman, dan suka untuk menyenangi orang-orang kuno dan ajarannya. Sin er hao gu. With confident in and believe in the teachings of the ancient people. Mini be alert and sensitive and intelligent for study or learning. Mini jadi ini sikap belajar. Lalu dia mengatakan satu kalimat lagi. Mengetahui masih kurang daripada betul-betul menggembarinya. Hanya mengetahui sesuatu ilmu itu tidak cukup. Harus menyenangi, menggemari ilmu itu. Hao zizhe buru lo zizhe. Menggemari masih kurang, mesti mau masuk terjun ke dalam sampai jin yin qi zhong tao zui, terpusing-pusing oleh apa yang kau senang. Apa itu? Mabuk. Jadi selain tahu yang lebih haruslah menggemari. Selain menggemarinya harus lebih daripada itu, yaitu mau terjun ke dalam dan menikmati sampai melupakan diri. 知之者不如好之者，好之者不如乐之者。You not only know about what you learn, but you should enjoy what you learn, and you should also like what you learn and enjoy what you learn. Nah di sini, 知 itu pertama, kedua, how bertendensi bersuka. Lo begitu betul-betul menganggap sukacita dengan apa yang kau belajari sampai engkau terjun ke dalam dan lupa diri.
Itu baru belajar. Sikapnya begini. Keempat, harus bersifat rendah hati dan menghargai orang lain. Rendah hati dan menghargai orang lain. Maka Kongfucu mengatakan, 三人行，必有误事，择其善而从之，其不善而弃之。Nah, ini kalimat yang paling banyak dikutip oleh orang modern sepanjang semua sejarah. 三人行 among three people walking together with me, there must be one can become my teacher. Jadi rendah hatinya sampai begini. Kalau ada 3 orang di antara 3 orang yang sama-sama berjalan, di antaranya pasti ada 1 yang bisa menjadi guruku. Jadi jangan kira guru mesti ke luar negeri, mesti kemana, ke akademi yang tinggi. Orang di sebelahmu, di kampungmu ada 3 orang ngomong-ngomong, pasti ada sesuatu kalimat yang bisa jadi guru. Di antara pasti ada 1 orang yang dalam hal tertentu pengalaman lebih hebat darimu. Jadi terus mengambil, terus memetik, terus menerima kebijakan dari siapapun di sekitarku. Setiap kali 3 orang berjalan, pasti ada 1 guruku di dalamnya. Di mana aku bertemu orang, pasti ada pengalaman saya bisa terima. Orang begini rendah hati enggak? Kadang-kadang ngomong sama anak-anak kecil. Kan anak kecil 1-2 kalimat itu bisa menjadi cermin berapa rusaknya hati nuranimu. Itu sudah menjadi guru. Masa boleh gitu, Pak? Waktu anak bilang, masa boleh begitu, Pak? Sudah berkata, itu sedang salah. Anak kecil bisa menjadi guru kita. Seorang terkenal di Tiongkok namanya Pai Ji. Dia penyair terbesar ketiga di dalam zaman dinasti Tang. Dinasti Tang ada 3 penyair, 1 Li Pai, 1 Tu Pu, ketiga adalah Pai Ji. Ini semua orang syairnya sudah mendapatkan kedudukan tinggi di seluruh sastra di seluruh dunia, kecuali Indonesia. Satu kali saya datang mengunjungi seorang pianis Belanda, itu guru musiknya daripada nyonya saya, Mevrouw Rummer. Wah, waktu saya datang, dia sedang baca. What are you reading? Saya tanya dia. Oh, Steven, I'm reading Tu Fu. Tu Fu. Wah, saya rasa malu karena saya waktu ketemu dia sudah 10 tahun sudah tidak pernah baca Tu Fu. Dia masih baca Tu Fu, Tai Chi. Saya bilang, Steven, let me tell you, I do not like people visit me, except you. Saya tidak suka dikunjungi orang lain. Kenapa? People in Indonesia when they meet always talk something useless, gossip, rumor, semua ngomongnya tidak ada gunanya. Tapi kalau you datang selalu bicara sama saya hal yang saya rasa ada nilainya. Nah, coba you perhatikan kalimat ini. Di Indonesia ada orang kalau ketemu ngomong apa? Saben minggu ngomong apa? Saben bulan ngomongnya apa? Ada orang yang ngomongnya itu aja. Saben hari ngomong babu, ngomong kucing, ngomong apa, ngomong. Terus ini 3 bulan ini terus ngomong dolar toh. Hari ini berapa besok? Saben hari ngomong itu toh. Ini mau apa? Dunia ini begitu besar, pengetahuan begitu luas, ngomongnya itu. Dia bilang, if I talk to others, I waste my time. But to you, I enjoy. Jadi dia suka bicara sama saya. Kita bicara tentang musik, tentang Beethoven, lalu tentang arsitektur, tentang apa. Dia sudah waktu umur itu kira-kira ada 70 lebih enggak? Masih belajar Chinese poetry. Jadi itu orangnya Hao Xue. Kongfucu mengatakan, I am not born with a learned understanding, but I am a man who appreciate all the experience of ancient people, and I'm so alert and so sensitive and so diligent to study all. Itu orang seperti itu. Kongfucu mengatakan, San Ren Xing, ini Pai Ji. Pai Ji kalau sudah bikin syair yang paling bagus ya, dia tidak mau dicetak. Dia mesti diskusi sama nenek yang tidak sekolah di pinggirnya. Di punya rumah dia itu ada sebelahnya ada seorang nenek tua. Rambutnya putih, tidak sekolah. Terus dia mulai baca syairnya kepada dia. Apa itu? Nah, nenek itu mulai mengatakan, apa itu? Oh, kalau begini ini nggak ngerti. Ini kira-kira begini. Nggak tahu. Dia robah lagi. Robah sampai nenek itu mengerti semua baru dia cetak. Maksudnya apa? Dalamnya pengertian filosof profound itu harus ada. Tapi waktu diutarakan mesti orang paling sederhana bisa mengerti. Baru lu hebat syairnya. Ngerti? Itu akhirnya dia dalam Tionghoa disebut sebagai Shengru Qianchu. Profound in
but shallow out. Artinya, 深入浅出. Profound in and shallow out berarti to think as profound as possible, but to express it as easy as possible. Nah, akhirnya saya mulai belajar itu. Bagaimana khotbah saya bisa mempunyai pengertian filsafat dan teologi yang sedalam mungkin. Tapi waktu saya utarakan itu pakai bahasa sesederhana mungkin. Nah, itu successful conveyor atau successful komunikator. Komunikator yang hebat adalah mengatakan kalimat yang sederhana sekali sampai semua orang ngerti. Tetapi kalau dipikir lagi, wah luar biasa agung dan dalamnya. Di dalam hal ini Yesus sama Paulus hebat mana? Khotbahnya Yesus gampang-gampang ya. Tapi dalamnya sama Paulus dalam mana? Dalam Yesus. Karena dia kebenaran itu sendiri. Jadi Yesus kalau dilihat kurang akademis. Gampang-gampang cerita atau anak terhilang. Coba tidak bisa itu. Tapi buktinya sepanjang dia sampai sekarang tidak ada cerita anak terhilang lebih baik dari itu. Memang siapapun tidak bisa. Bukan siapa tidak bisa. Siapapun tidak bisa. Tambah pun sudah. Ya kita akademis. Oh, semua akademis mendapat gelar doktor karena menyelidiki kristologi kok. Betul nggak? Dia tidak akademis. Dia sumbernya akademisan. Profound in, but shallow out. When you express, when you tell the story, when you preach, so easy to be understood. But when you people think it, oh, so profound, endless inspiration, unlimited inspiration, insight. Itu namanya 深入浅出. Nah, Konghucu mengerti ini dengan apa? In anywhere, if there are 3 people walking, there must be one among them can be my teacher. 三人行，必有误师. Then must be my teacher inside. Jadi dengan demikian, dia tidak berani menghina orang. Di mana saja dia pergi, dia melihat ada bijaksana dari siapa yang lebih rendah dari saya, boleh saya terima. Nah, ini sikap belajar. The way of learning something is not close yourself into one corner and read some profound things. But you go to the society and learn something from the people. Saudara dengar ini lagu bagus. Ini menjadi salah satu lagu yang paling enak di piano concerto history. Siapa yang bikin? Tchaikovsky. Dari mana? Bukan dari dia, dari pengemis. Jadi si Tchaikovsky, great composer, satu hari di Moskow itu dia cepat-cepat turun, masuk ke dalam subway, mau naik kereta pergi lain tempat. Ngerti subway? Itu kereta bawah tanah. Waktu dia masuk di situ, semua orang lagi jalan itu, dia melihat seorang buta, orang pengemis. Waktu kok indahnya. Buta itu tidak lihat. Dia kasih sedikit uang di situ. Catat. Dia masukkan ke dalam Tchaikovsky's Piano Concerto number 2. Number 1, second move. Saudara pernah dengar Tchaikovsky Piano Concerto? Yang pernah? Coba angkat tangan. 1, 2, 3. Ya ini zaman yang tidak berkebudayaan apa boleh buat. Dia mulainya tim tam from tim tam. Sudah pernah dengar? Sudah gitu loh kok bilang belum. Kan saya suka kasih dengar. Nah, Nggak ingat judulnya itu, mesti belajar lu. Kalau dengar satu rekod langsung cari covernya. Apa ini? Apa ini? Jadi itu akademis. Tahu nggak? Dia masukkan itu kedua, langsung itu waktu gurunya menghina dia. This is not good. Please change something. Dia tulis di catatan hariannya. Something perfect need not to be changed any note. So I make decision not even one note to be corrected.
Dia tulis itu untuk melawan gurunya sekaligus rektor dari berkonservatori di Saint Petersburg atau Leningrad. Yang perfect tidak perlu dirubah. Gurunya kritik, itu namanya Yongren Qiubeiye. Tuntunnya terlalu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dikirim skornya ke Chicago. Langsung gempakan Amerika, langsung New York, langsung Paris. Seluruh dunia main tanpa rubah satu not. Tapi gurunya dia yang terlalu ngotot, terlalu kritik, dan terlalu ketat itu. Sampai sekarang lagunya tidak dimainkan oleh orang. Ya. Jadi dunia ini banyak hari kiamat untuk orang yang jahat. Ya, teruskan. Jadi jangan kira orang yang rendah-rendah, orang desa, orang miskin, anak kecil tidak bisa jadi gurumu. Konghucu mengatakan, jadi sekarang usi itu apa? Ini 3 orang. Umpama 1 orang bodoh, 1 orang jahat, 1 orang baik. Dia mengatakan, yang bodoh atau yang sama-sama saya ini, ya sudah, biarin dong. Tapi yang lebih baik, saya menjadikan dia guru saya. Kenapa? Apa yang dia baik itu lebih dulu dari saya tahu. Lebih dulu dari saya capek. Saya akan memilih kebaikan untuk saya mengikutinya. Guru nak. Lalu yang jahat. Segala kegagalan dia juga menjadi guruku. Aku menghindarkan diri, tidak mengulangi. Jadi pesan saya mengetahui bagaimana menghina, membuang. Ini juga guru. Jadi semua guru. Ya. Jadi Socrates mempunyai sikap know nothing. I know nothing. To be the starting point of knowing and learning something. I know nothing but one thing. The only thing I know is I know nothing. Itu untuk Socratic study, and his starting point of education adalah to search from keadaan knowing that you know nothing. Confucius know something from others, even among 3 people everywhere. Those good ones be my teacher, I follow them. Those bad ones be my warning. I try to throw out those evil things in my life. Jadi ini semua guru saya. Ini cara belajar. Teruskan. Seorang belajar, dia harus belajar segala sesuatu seluas mungkin. Tapi tujuannya adalah untuk mengikat diri, mengkontrol diri di dalam kebenaran. Nah ini sudah dikatakan tadi. Itu gentleman. Junzi bo xue yi wen, you zi yi li. Ini keberapa tadi? Kelima. Ini di dalam ajaran Konfusianisme tidak ada 1-5. Ini adalah pembagian saya sendiri. Junzi bo xue yi wen, you zi yi li. Keenam. Xiu er shi xi zi bu yi yue fu. After you learn, you should always repeat your learning unceasingly. That is a joy of learning. 学而时习之. Ini learning di dalam bahasa Jawa namanya 学习. 学 itu belajar, 习 itu mempraktekkan atau eksperimen. Jadi yang disebut belajar berarti belajar dan praktek dan eksperimen. Mempraktiskan, praktek. Jadi belajar dan praktek itu namanya 学习. Kalau ilmu itu apa? 学问. 学问 itu apa? Belajar dan tanya, tanya dan belajar lagi, belajar dan tanya lagi. Itu nama 学问. What is knowledge? Knowledge is the process of learning plus asking. What is learning? Learning is the process of study something and then practice it always. 学而时习之，不亦乐乎? Berarti, bukankah ini sukacita besar? Bisa belajar seperti mempraktekkan apa yang kau ketahui. Itu baru namanya belajar. Kenapa begini? Dia menambahlah satu kalimat. 温故而知新，可以为师矣. 温故 berarti terus mengulangi yang sudah kau tahu, jangan malas. Maka akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Jadi pengetahuan baru itu akan timbul sendiri kalau engkau mahir sekali. Yang sudah kau pelajari itu terus engkau mengulangi terus. Jadi kitab suci kau baca berapa kali? Hah? Apakah kau boleh mengatakan saya sudah baca 3 kali, sudah tidak ada pengetahuan yang bisa saya gali lagi? Ada nggak? Tidak kan?
Engkau terus baca kitab suci, terus sampai mati engkau terus baca, tetap ada sesuatu yang engkau galikan. Itu menurut Konfusius namanya Wenku. Ku ini adalah yang lama. Sin, ini terbalik. Wenku or Zixin. To repeat the old things, then you will derive the new understanding. Ya. Untuk mengulangi yang lama sehingga mendapat pengetahuan yang baru. Selalu mengulangi yang lama, lalu mendapatkan yang baru. Wenku er Zixin. Then you can know and become the teacher. Ini artinya dua. Jadi sesuatu yang lama terus menjadi gurumu. Ya, atau engkau bisa menjadi guru mengajar orang lain. Kalau engkau terus mendapatkan pelajaran dari baru, inspirasi kepada yang baru. Yang lama kepada baru. Satu kalimat yang mengatakan seyi zi sefu zi yi, 很多如我这样忠信的人. Di dalam kota yang 10 keluarga saja terdapat orang yang sebaik saya, sesetia saya, sejujur saya banyak. Tetapi yang suka belajar seperti saya sedikit. Masih ingat? Ya. Nah, dari kalimat itu dia mengatakan satu kalimat yang lain lagi. Dia mengatakan seorang murid 知不修，学之。学之不讲，文艺不习，不义不善不改，是勿忧也. Dia mengatakan jikalau seorang murid ya, jikalau seorang murid moralnya tidak diperkembangkan, dipertumbuhkan dan tidak mengkoreksi diri. Yang dipelajari tidak dipraktekkan, tidak dijalankan. Mendengarkan kebenaran dan tidak merubah hidup, tidak mempertumbuhkan hidupnya. Kesalahannya tidak mau bertobat. Maka ini adalah kesedihan bagiku tentang murid ini. Sekali lagi ya. Kalau seorang murid, dia bilang, ada seorang, wataknya itu tidak ada sesuatu perubahan dan kemajuan. Wataknya itu tidak ada pertumbuhan. Yang dipelajari tidak dipraktekkan. Kebenaran yang dia didengar itu tidak dituruti dan tidak merubah diri. Sedangkan kesalahan-kesalahan ketidakbajikannya tidak bertobat. Maka orang seperti ini bikin saya sedih sekali. Jadi Konfusius mau di dalam pendidikan itu bukan hanya pengetahuan, rubah watak, rubah perbuatan yang salah, dan karakter itu harus dipupuk dengan baik. Pengertian kebenaran yang didengar harus dijalankan. Kalau tidak, bukan pendidikan. Sekarang yang ke berapa sekarang? 7. Ya silakan kamu sendiri lah. Nanti jadi 12. Pengetahuan harus berdasarkan pengetahuan yang sejati. 求知要求真知，知之为知之，不知为不知，是知也. Ini paling gampang kalau mau ikut ya. Ya, 知为知，不知为不知，是知也. Kalau tahu, ngaku tahu. Kalau tidak tahu, ngaku tidak tahu. Itulah pengetahuan yang sejati. If you know, you confess that you know. If you do not know, you be honest that you don't know. That is a true knowing. 知之为知之，不知为不知. If you know, you say you know. If you don't know, you confess you don't know. That is true knowledge. Jadi manusia tidak pernah ada orang yang semua tahu. Tapi kalau tidak tahu, pura-pura tahu. Itu adalah pengetahuan yang palsu. Itu tidak jujur. Jadi kepada kebenaran tidak boleh begini. Nah ini dibanding sama Yesus Kristus mengatakan yang benar itu iya, yang tidak. Lebih banyak ngomong itu dari setan. Dia selalu ya apa yang dikatakan Konfusius berhenti pada horizontalnya. Apa yang dikatakan Yesus Kristus langsung kepada vertikalnya. Hubungan kepada Allah, kepada setan itu muncul. Karena general sama special revelation. If you know, say no. If you don't know, no. Nah, saya pernah kutip kalimat itu mentertawakan pengkhotbah yang khotbahnya sendiri tahu bahwa tidak tahu.
Akhirnya sudah khotbah 10 tahun. Yang tahu cuma pengkhotbah. Yang bawah terus tidak tahu. Ya, 知之为知之，不知为不知，是知也. Tidak pernah ada pertumbuhan pengetahuan. Oke, sekarang tujuan daripada hidup, tujuan dari pendidikan adalah menuju kepada wilayah yang sangat ideal, yaitu manusia mempunyai kebajikan yang disebut ren. Masih ingat ren kemarin? Ren. Manusia menjadi manusia manusiawi. Manusia menjadi manusia yang berkebajikan. Ren. Itu adalah ide yang paling tinggi. Manusia yang tidak ada kebajikan bukan gentleman. Seorang gentleman sudah mencapai kebajikan. Maka menjadi manusia gentleman yang mempunyai ren dan pengetahuan yang sejati ini mempunyai beberapa unsur. Pertama, tuntut logos, mencari logos. 求道. Nah, maka Konghucu keluar satu kalimat yang penting sekali. Dan ini salah satu kalimat yang paling penting yang digabungkan dengan itu logos. 君子谋道不谋事. A gentleman is seeking for the truth, the logos, but not for food. Ini salah satu kalimat yang menjembatani Kristen sama Konfusianisme. Ini sama ya. A gentleman is seeking for the truth of logos, not seeking for food. Mestinya only. Petan mau si. Nah kalimat ini mirip sama Yesus Kristus mengatakan manusia hidup bukan hanya berdasarkan makanan, tapi bersandar kepada perkataan. Tetapi vertikalnya yang keluar dari mulut Allah. Dan semua 一切神口所出的道. Jadi semua perkataan yang paling agung daripada orang dunia ini kalau dibanding sama Yesus Kristus dan perkataan Alkitab, langsung you lihat bedanya itu Revelation, Wahyu, umum sama khusus itu apa? A gentleman is not seeking for food, but seeking for logos. Konfucu ya. Karena apa? Logos itu penting sekali. Dan logos yang membuat you hidup. Dari mana tahu? Dia mengatakan kalimat yang lain. Tao ze yi bu ke xu yi li ye. Yang disebut logos itu tidak boleh kita berpisah dari dia hanya sekejap mata. Jadi you cannot live separate with logos even for one moment. No possible. Jadi yang bikin you bisa hidup, bisa bernapas, berada, itu adalah firman. Firman yang bikin you hidup. Tapi firman itu apa? Nah, itu yang nanti jadi sulitnya di situ. Tao ze yi. The thing called logos. Tao ze yi. Bukan, tidak boleh. Xu yi. Sekejap mata atau only even one moment. Li ye. Separated from it. Jadi yang disebut logos tidak boleh sekejap mata engkau terpisah daripadanya. Not even 1 second, not even 1 moment, you can be separated from logos. Because it is the one who support you, that make you and cause you to live, to be existing. So, you cannot independent from logos, even 1 moment. Tak mungkin manusia lepas daripada logos. Nah ini sudah dekat dengan kalimat daripada Paulus. Itu logos tidak jauh daripada kamu. Itu logos ada di hatimu. Dan itu logos ada di mulutmu. Roma pasal berapa itu? 10 kan? 道就在你口中，就在你心里。它离我们个人不远。Dan Yesus mengatakan, engkau tidak boleh meninggalkan saya. Karena meninggalkan saya, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat ke-5. You cannot separate from me. Ini semua pengertian dari wahyu khusus yang diwahyukan dalam kitab suci. Tetapi di wahyu umum seluruh dunia yang paling dekat ini adalah Konfusius. Yuk kalau baca Konfusius, waduh, saya kaget tuh. 2500 tahun yang lalu, even 500 years before Christ was born, dia sudah mendapatkan pengertian-pengertian seperti itu. Luar biasa. Tao ze yi bu ke xu yi li ye.
Masih belum cukup. Mengenai firman logos, dia mengeluarkan sekarang kalimat lebih besar lagi. Kalau pada satu hari pagi itu saya boleh mengerti logos. Ini bahasa sekarang bahasanya cao. Bahasa kuno di sini artinya cao. Cao itu pagi. Pagi-pagi. Kalau saya mendengarkan logos dan mengertinya. If there is one morning, tidak tahu kapan saya bangun paginya, saya boleh mendengarkan firman kalam atau logos itu. Kalau ada satu pagi saya boleh mengerti, menangkap dan mengerti logos. Hari itu mati pun saya sudah senang. Si itu cao si pagi sore. If one morning I can have the opportunity, a privilege to understand, listen to the logos, that evening I should die. That is okay for me. 细时可以. Sore itu saya boleh matilah. Sudahlah. Nah ini kalimat persis dengan perkataan Simeon. Lepaskanlah hambaku hari ini karena aku sudah melihat keselamatanmu. I have seen already logos. Saya sudah melihat Yesus, sekarang sudah boleh mati. Hidup seumur hidup itu tunggunya hanya untuk hari ini kok. Toh sudah ketemu, ya mati sudah. Aku sudah ketemu. Jadi persis. Jadi ini adalah seorang belajar. Dia belajar apa sih? Dia belajar menjadi manusia. Manusia yang mempunyai ren, gentleman. Dia belajar dari orang-orang lain, tidak berani menghina orang miskin. Samren Sing Piyo Us, antara tiga manapun itu ada guru saya. Orang yang 10 kampung yang 10 rumah pun banyak orang seperti saya. Tapi kita mesti belajar, suka belajar lebih dari mereka. Orang baik banyak tapi yang belajar apa? Belajar seumur hidup mengharapkan sesuatu, pengertian firman. Jadi firman itu apa? Firman itu lebih penting dari makanan. Firman itu apa? Yang membuat kita hidup yang saat pun kita boleh tidak bisa tinggalkan dia. Firman itu apa? Kalau kita bisa mengerti paginya, sore mati pun itu rela lah, sudah kambuan lah, sudah hidup. Ada orang mengatakan kalau saya tidak jadi konglomerat, tidak mau mati gua. Sudah jadi konglomerat juga tidak mau mati. Kalau saya sudah tidak pernah mendapatkan perempuan itu, saya tidak mau hidup terus di dunia. Justru kalau tidak dapat mau mati. Konfusius mengatakan kalau dapat logos, sudahlah boleh mati. Berarti I have already achieved my aim, my purpose of living in this world. Jadi that is the most important goal of life. Hidup manusia yang paling besar tujuannya adalah mau bertemu dan bersatu dengan firman, dengan kebenaran. Oke, kita teruskan. Ini ada satu kalimat dari Konfusius yang kontroversial sekali. Itu interpretasinya. Dia mengatakan, 古之学者为己，而今之学者为人. Nah, saya tidak tahu ini pujian atau keluhan. Dia mengatakan gini, aku mengamati dunia ini. Orang dulu belajar itu untuk sendiri. Orang sekarang kok belajar untuk orang lain. Lalu terjemahnya beberapa macam. Orang kuno belajar karena mereka sendiri mau ingin pengetahuan tinggi. Maka mereka tidak didorong. Belajar untuk menyempurnakan diri. The ancient people, they learn in order to accomplish themselves. But now people learn something to be known by others. Sekarang orang belajar suka diketahui orang lain. Dia itu hebat. Apa ini? Jadi ini pengeluhan. Kalau engkau belajar, saya mau pergi belajar untuk gereja. Saya pergi belajar untuk sekolah. Karena sekolah sekarang bayar saya. Besok saya datang karena saya belajar untuk sekolah. Silakan, tidak usah dong. Tapi kalau kau belajar untuk dirimu diperlengkapi menjadi manusia yang utuh, sempurna. Lalu bisa membagikan, silakan. Jadi beda motivasi sekali. Jadi kalau ini memang kalimat pengeluhan, berarti Konfusius sangat tidak puas mereka yang belajar untuk orang lain. Kenapa belajar? Karena disuruh mama. Kalau udah belajar dipukul setengah mati. Jadi dia belajarnya bukan karena suka kebenaran. Belajar karena dipaksa atau karena diancam oleh orang lain. Maka belajar. Belajar supaya besok bisa dapat uang yang banyak. Kalau you belajar demi bisa mendapat uang yang banyak, dengan sendirinya engkau tidak pilih kebenaran yang kau senang.
Hanya engkau cari pasaran mana yang lebih laku. Betul nggak? Dan sekarang banyak orang belajar itu karena cari pasaran lebih laku. Sehingga mereka no intention to know the truth. They just sell themselves for getting more money. Itu penjualan diri. Jadi kalau belajar untuk orang lain, kalau ini interpretasinya pengeluhan, itu Konfusius tidak setuju. Kenapa sih engkau belajar ini? Karena ini lagi ngetren. Bukan secara ngetren, ngetop. SCW, TV, ngetop gitu ya. Kalau sekarang saya komputer ngetop. Saya belajar komputer besok, saya punya gadget juga ngetop. Saudara tahu enggak? Banyak orang belajar ikut tren. Akhirnya tren itu lewat langsung hancur seumur hidupnya. Itu semua pinjam uang dolar sebanyak mungkin untuk menjadi konglomerat 2 tahun lagi. Coba lihat. Tidak usah 2 tahun, setengah tahun hancur. Karena mengerjakan segala sesuatu tidak ada pendirian sendiri. Bukan ngetop. Akhirnya betul-betul hancur. Jadi you learn for accomplishing yourself. Dan itu untuk diri bukan berarti egois. Berarti untuk mengisi semacam pengertian mandat Tuhan bagi saya di dunia. Heavenly mandate. Accomplish the heavenly mandate. Accomplish the gifted gift in my life. Accomplish my life in order to be blessing for others. Nah, tapi kalau kalimat ini bukan pengeluhan tetapi pujian, berarti terbalik sama sekali artinya. Orang dulu belajar untuk sendiri, berarti egois. Orang sekarang belajar untuk orang lain, berarti untuk apa? Untuk menolong orang lain dan mau deny self. Tapi saya lebih setuju tafsiran pertama. Karena dia justru menghargai orang dulu kok. Orang kuno itu banyak orang yang benar-benar. Sekarang orang sudah merosot moralnya. Jadi saya lebih percaya itu pengeluhan. The ancient people is learning for themselves. And the modern people learning to be understood by others. Or learning for others. Ditahu orang lain. Wah, itu sekolah mana? Wah, itu gelarnya apa? Wah, itu hebatnya. Itu belajar untuk orang lain. You learn for yourself. You learn to accomplish yourself. You learn to do some heavenly method for yourself. 古之人需要为己，今人需要为人。Oke? Sekarang tujuan lagi yang lain adalah mencapai kepada kebajikan yang tertinggi. 求以至善. Jadi tujuan studi adalah menuju kepada kebajikan yang tertinggi. Maka di dalam bukan Luan Yi, bukan Analects, tetapi Daxue, dia mengatakan Daxue Zidao. The great learning is ending in the summum bonum. Istilah ini muncul di kalimat pertama dari Konfusianisme. The great learning, the aim is going to the summum bonum. Jadi yang disebut pelajaran yang teragung adalah berhenti pada kebajikan tertinggi. Jadi great learning bukan saja mengetahui pengetahuan, juga tidak memperbaiki moral, dan akhirnya menuju kepada apa? Yang terakhir adalah 自以至善. 止以 berhenti pada kebajikan yang tertinggi. Nah, maksudnya adalah apa? Semua pelajaran adalah menuju kepada bisa menjadi baik. Kalau engkau belajar akhirnya tidak menjadi baik, hanya menjadi pintar, bocai. Kalau engkau belajar akhirnya otaknya besar tapi hatinya makin jahat, bukan belajar. Dari menurut Confucianisme, to learn is to be good. Semua. To learn is to be good. To learn is to achieve the highest goodness. Belajar adalah menuju kepada kebajikan yang tertinggi. Tapi akhirnya kalau ditanya tertinggi itu apa? Ya sulit. Tidak ada definisi yang jelas di dalam semua filsafat. What is the highest goodness? Immanuel Kant mengatakan, we human beings should go for the final ending, the goal of summum bonum. And what is that? We don't know. But we know in the history there is one Nazarene people, he already achieved that part. Immanuel Kant mengatakan manusia harus menuju kepada goal yang tertinggi, yaitu supreme goodness, summum bonum. Tetapi apa itu kita tak tahu. Langsung namun demikian jangan lupa, orang Nazaret itu sudah pernah mencapai ke poin itu. Jadi dia mengaku Yesus sudah summum bonum.
Kecuali wahyu khusus, wahyu umum selalu hebat sekali. Tapi terkatung-katung di dalam keadaan question mark. Nggak tahu bagaimana. Silakan. Pada waktu Konghucu berbicara mengenai kelimpuan akan kebenaran, baru mencapai kepada yang tertinggi, itu dia berbicara wilayah itu sebagai wilayah natural atau supranatural? Dia tidak mau banyak bicara tentang supranatural. Namun dia mengetahui di dalam diri manusia ada kemungkinan terus maju. Majunya sampai yang terbaik itu apa? Pokoknya maju terus. Jadi, Melewati, bagi di dalam konsep itu melewati wilayah natural sehingga itu dia pengen sekali ke sana. dan dia tetap percaya ada keterbatasan. Tapi di dalam keterbatasan kita, kalau mengakui keterbatasan itu yang paling sederhana aja. Keterbatasan umur kita. Lalu konsep yang mengenai mandat surga itu sendiri, Mandat surga itu adalah untuk yang bisa kerja semaksimal. Mandat surga pasti supranatural kalau dari surga. dari konsepnya dia sendiri begitu. Ya, memang dia pikir itu ada mandat surga. Tuhan atau surga memberikan mandat dan you mesti mencapai setinggi mungkin. Setinggi mungkin itu yang disebut kebajikan tertinggi, itu kebajikan tertinggi daripada kemungkinan engkau capai, atau kebajikan tertinggi yang ditetapkan oleh Allah yang mungkin engkau tidak capai. Nggak tahu. Cuma yang melebihi dari itu dia tidak mau bicara banyak. Kalau kita melihat begini Pak, sebenarnya itu Konghucu kalau tidak begitu, dia selalu mengkait antara natural supranatural itu di dalam segala konsep pendidikan maupun moral. Tapi tidak dijelaskan. Kaitannya di dalam satu pengertian dalam. Tidak dijelaskan. Jadi definisinya tidak pernah jelas. Ini kelemahan daripada General Revelation. Yang mengatakan I am the truth itu cuma Yesus. Nah itu pun nanti di dalam filsafatnya Jepang ditiru. Saya juga bisa ngomong. Kalau saya sudah capai tahap seperti Yesus. Kebetulan dia sudah capai maka dia berani ngomong. Itu Suzuki. Saya tidak tahu ada waktu 2 minggu ini sampai ke filsafat Jepang dan sebagainya. Tapi Asian is really something. Asian philosophy is really something. Oke, kita teruskan. Maka orang di dalam melatih diri, di dalam belajar dan melatih diri, itu harus ada 4 faktor. Pertama, 自于道. 自于道 berniat kepada logos. Jadi engkau dapat, pokoknya niat. You have a will for the logos. Kedua, 根以德 berakar kepada moral. Ketiga, 一以人 bersandar kepada kebajikan. Keempat, 有以义 bertamasya atau berlayang-layang di tengah-tengah kesenian. UII. Jadi seorang itu ya ada logos, ada moral, ada kebajikan dan ada seni. Itu orang lengkap. Ini iu ya, iu boleh seperti seperti bertamasya, menikmati. Jadi iu itu seperti berjalan-jalan di dalamnya, bertamasya di dalamnya, menikmati keliling di dalamnya, itu namanya yu. Sedang apa? Sedang jalan-jalan di Sogo. Yu yi Sogo sang tianzong. Yu yi mongzong sedang berjalan di mimpimu. Jadi itu semacam enjoyment of your spiritual journey. Itu begini. Jadi orang itu ya harus mempunyai niat kepada kebenaran. That will to logos. Ini pertama. Kedua, foundation rooted in a morality. Ketiga, dependence to the goodness. Keempat, the understanding and enjoyment in art. Saya pikir ya, kalau Konghucu hari ini hidup ya, dia pasti sangat menikmati hidup saya. Karena saya empat-empat ini senang. Logos juga senang. Si moral juga senang, kebaikan juga senang, seni juga senang.
Kongfucu bikin lagu enggak tahu, tapi dia mempentingkan sekali lagu apa yang boleh dipakai, tidak boleh dipakai. Lalu menetapkan ting liyo. Jadi dia ikut mengedisi lagu. Mungkin saya percaya dia bikin lagu. Dan ada satu kalimat, kalau dia berdekat dengan orang yang berkabung, dia banyak bicara. Kalau Kongfucu hari itu ada sesuatu menyentuh, dia sudah nangis sepanjang hari, tidak mau nyanyi. Dan dia hampir saben hari nyanyi. Saya tidak tahu Fales enggak ya. Kongfucu nyanyi gimana saya tidak tahu. Tapi saben hari nyanyi dia. Dia saben hari nyanyi. Dia paksakan pentingan musik. Sampai pada satu hari tidak nyanyi. Semua tanya sebenarnya, kenapa ini hari dan nyanyi? Ada sesuatu yang sedih, mana saya bisa nyanyi. Kalau sudah nangis satu kali hari itu, seumur satu panjang hari sampai malam tidak mau nyanyi. Kalau orang tahu ini hari tidak nyanyi, Kongfucu pernah nangis. Itu jiwanya ajaib sekali. Dia bukan seperti profesor barat mengajar dapat gaji pikir. Tidak loh. Dia melihat sesuatu, dia nangis. Sesuatu dia senang. Emosinya kuat, tapi emosinya dikuasai sama moralnya. Dan emosi berasal dari kebajikannya. Dan dia ada firman, iya logos apa ya, logos Kongfucu. Bukan Yesus itu. Jadi ada orang bilang, sebenarnya you bisa lihat Yesus di dalam Kongfucu. Saya bilang omong kosong. Yesus itu Yesus. Ada seorang lagi, saya melihat Mao Zedong pendeta terbesar di dunia. Kok bisa? Dia menggembalakan dombanya paling banyak. 600 juta. Waktu itu. Silakan. Ke sejarah apa? Enggak. Mao Zedong lawan Kongfucu. Iya, maksud saya tradisi mereka. Iya. Kongfucu. Maksudnya apa? Pengaruh komunis dalam hidup dia kan nggak begitu lama. Karena dia menilai Kongfucu daripada kegagalan Tiongkok dibandingkan dengan semua kemajuan Barat. Waktu dia lihat ini Tiongkok jadi gini karena Kongfucu punya feudalisme, ritualisme, membuat dia menjadi besar karena dijunjung tinggi oleh pembesar-pembesar. Jadi semua raja membela Konfusianisme, menganggap Konfusianisme penting, jauh lebih besar. Padahal buktinya melalui Konfusius berapa ribu tahun, Tiongkok jadi begini miskin. Maka itu harus dibuang. Jadi dia menilai Konfusianisme melalui kegagalan di dalam fenomena. Tapi justru sekarang profesor-profesor di Taiwan menganggap Asia 4 naga besar, naga kecil. Pertama adalah Jepang, lalu Korea, lalu Taiwan, lalu Singapura. Ini 4 naga kecil. Semua sukses luar biasa. Jepang masuk nggak? Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea. Ini 4 naga kecil. Semua adalah karena justru mempelajari filsafat Kongfucu baru ekonominya naik. Baru maju. Jadi ini mengenai Kongfucu ya di dalam 98 tahun ini mengalami pro kontranya besar sekali. Yang paling kontra itu Mao Zedong sama Cheng Duxiu. Cheng Duxiu itu lebih senior dari Mao Zedong, tapi dia mati akhirnya Mao Zedong ambil alih komunisme. Kalau tidak salah tahun 26 mereka mendirikan Partai Komunis Cina. Cheng Duxiu. Dan mereka menganggap Tiongkok menjadi gagal dan menjadi miskin justru karena terlalu overlifting up, overemphasize the importance, significance of Confucianism. Akhirnya kita gagal. Jadi kalau Tiongkok mau menjadi kuat lagi harus buang Confucianism. Ya. Lalu ada orang yang mengikut dia, salah satu perempuan yang luar biasa namanya Qiu Jin di dalam komunisme itu. Sesudah itu orang-orang yang ikut dia seperti Zhu De, lalu Deng Xiaoping, Zhou Enlai. Ini semua orang juga menganggap Konfusianisme terlalu kuno. Jadi zaman kira-kira sampai tahun 30-an, Konfusianisme itu dia hampir dibuang semua. Tapi ada semacam orang mengatakan tidak. Itu karena salah tafsir dan salah kritik. Itu hanya melihat daripada kesalahan-kesalahan yang kecil sehingga itu sudah lupakan gentleman-nya. Kan menurut Konfusius gentleman tidak boleh dinilai dari hal-hal kecil sehingga tidak serahkan tugas yang besar. Masih ingat tadi? Ya. Lalu mereka mulai lihat. Sehingga akhirnya komunisme sudah mengambil Karl Marx. Akhirnya Tiongkok lebih miskin lagi. Tetapi
menjadi Tiongkok itu bajingan yang ditakuti sini sana. Sampai Amerika pun gemeter melihat Tiongkok. Apalagi salah seorang pelajar yang paling penting karena dicurigai oleh Amerika, terlalu dicurigai. Akhirnya dibelot sama sekali ke Tiongkok untuk bikin bom atom pertama. Itu namanya Chen Xuesen, Mr. Money. Namanya Chen ya. 有没有钱？就是这个钱。学生，ya. Dan Mr. Money who is studying the forest. Sen itu rimba. Chen Xuesen. Di Tiongkok beberapa ahli nuklir di dalamnya 3, semua farmnya Chen. Mr. Chen. Dia sampai dipegang sama FBI. Karena Iu lulusan PhD dari Amerika di dalam bidang nuklir. Tapi Iu mungkin membocorkan nuklir Tiongkok. Makin dicurigai dia, makin belot ke Tiongkok. Akhirnya sengaja mau bantu bukan Taiwan, bantu Beijing. Wah, Amerika marah luar biasa. Makin marah dia, makin bikin Amerika marah. Karena mengapa orang Tionghoa itu tidak memperbolehkan kita mempunyai bom atom? Berarti memang itu imperialisme, hanya mau tekan Asia saja. Saudara mau tidak mau IMF menjadi imperialisme baru untuk menguasai Indonesia hari ini. Tetapi bohong. Karena apa? Orang Indonesia terlalu sembarangan pakai uang. Sampai ancur-ancuran. Perlu dikontrol oleh imperialisme uang. Tidak ada jalan lain. Soeharto sudah tidak ada Kang Buntu. Kecuali iya, Mopnas buang. Oke, kalau tidak mati. Ini 2 hari akan terjadi hari. Nah, ini semua kalau kita bicara bisa tidak habis-habis ya. Maka kembali ke Konghucu. Berniat kepada kalam. Berakar kepada moral. Bersandar kepada kebajikan dan berkecimpung di dalam seni. Nah, orang ini orang sedang demikian orang yang limpah hidupnya. Dibicara sama dia tentang kebenaran, dia ada firman kok. Bicara sama dia tentang watak karakter, dia memang orang yang bermoral kok. Bicara tentang masyarakat susah, dia ada cinta kasih kok. Bicara tentang seni, dia tahu kok. Dia tahu musik, dia tahu ukiran, dia tahu musik. Dia seorang kecimpung di dalam ini. Jadi his world is so rich. So abundant life. Mungkin yang disebut kalau ngertinya Konfusianisme, I come to give you life, give you more abundantly. Aku datang memberikan hidup, bahkan memberikan hidup berkelimpahan. Limpahnya di mahal apa? Bagi Konfusius 4 wilayah ini. Tapi kalau bagi teologi kesuksesan, kaya-kaya itulah Yesus bilang memberikan kelimpahan. Itu paling miskin itu. Istilahnya limpah tapi paling miskin. Di dalam hal ini Konfusius mengatakan, aku mengajar dan aku memberikan 4 hal. Wu-yi shi-jiao. Saya memberikan 4 pelajaran kepada murid-murid saya. Pertama, wen, yaitu segala literatur dan dokumen yang penting saya kasih mereka. Saya memberikan segala pelajaran dari buku-buku yang penting, literatur yang penting. Wu-ci wen. Murid-murid saya mendapat wen pertama. Kedua, sing. Saya memberikan mereka pelajaran mengenai kondak, kelakuan, etika. Bagaimana hidup sehari-hari, kelakuan yang beres. Ketiga, saya mendidik mereka dengan cung menjadi orang yang setia dan teratur hidup di dalam susunan masyarakat. Keempat, saya mengajar mereka dengan sin. Saya meminta mereka dipelihara di dalam kejujuran, kesungguhan seumur hidup. Dengan demikian, pengertian kebenaran dan pelajaran moral dan hidup yang senonoh semua harus seimbang. Ada pertanyaan? Tadi ada yang mau acukan tangan siapa? Kalau tidak ada, kita teruskan. Sudah waktunya ya. Ya kita puji Tuhan lah. Kalau Konfusius mengajar Konfusianisme sampai puluhan tahun, kita baru 3 hari. Sudah lumayan begitu ya. Tapi you baru dapat pertama lo, wen lo. Kelakuanmu bagaimana belum dikontrol. Lalu wen sing chung sin belum lo. Ini belum.
Besok kita akan teruskan bikin selesai pendidikan. Lalu teori apa itu? Besok akan baca teori politiknya. Lalu sesudah itu terus kita akan masuk ke dalam masyarakat idealnya Konfusianisme. Bagaimana diri saudara, 修身养性齐家治国平天下. Dirimu benar, lalu keluargamu diatur, lalu ke masyarakat, lalu secara universal damai. Itu kan? Itu lixiang sehui. Oke, kita berdoa. Yunis pimpin kita dalam doa. Kemarin kita sudah selesai. Sudah mulai apa? Sudah selesai. Sudah seorang lain. Karena namanya itu guru. Kalau engkau namanya seorang hakim, engkau harus mengerti hukum, lalu menghakimi dengan keadilan. Kalau engkau namanya gubernur, governor, ruler, pemimpin, engkau harus betul-betul memimpin. Jadi kalau nama tidak beres, segala sesuatu tidak beres. Nama kalau tidak ditegakkan secara lurus, segala kelakuan tidak mungkin lurus. Ya. Kongfucu mengatakan di dalam pemerintahan itu harus menguasai dan mengontrol rakyat itu dengan etika atau dengan watak yang tinggi, bukan dengan hukum yang keras atau hukuman yang kejam. Ketatap kacamata saya. Ya. Jadi memerintah itu ada dua macam. Semacam itu memimpin, semacam itu menguasai. Kalau menguasai itu dengan otoritas yang keras, ketat, kejam, itu juga bisa tenang, bisa damai, tetapi tidak ada hasil yang baik. Tetapi kalau menguasai, memimpin dengan contoh teladan watak yang tinggi, itu masyarakat jadi bagus sekali. Ya. Jadi ambil semua bijaksana ini untuk besok menjadi ayah di rumah, menjadi guru di sekolah, menjadi penginjil di gereja, menjadi pemimpin di dalam administrasi, organisasi. Itu penting. Ini tidak berarti kalau watak tinggi tidak perlu hukum. Tapi tidak berarti kalau sudah ada hukum tidak usah watak tinggi. Ya. Surat kabar Kompas hari ini, orang berkuasa seperti Clinton pun harus takluk kepada hukum. Ya. Itu yang penting itu bukan hukum begitu besar sampai presiden pun takluk. Tetapi adalah karena wataknya seorang presiden mau tunduk kepada hukum. Dan tidak boleh dia meloloskan diri. Karena itu hukum menuntut semua orang mesti taat. Penaklukan itu merupakan sesuatu syarat. Di mana kalau pemerintah sendiri tidak menjalankan hukum lalu mau menghakimi orang, menghukumi rakyat atau mengketatkan akan yang dipimpin, itu omong kosong. Nah, semua kekacauan timbul karena kuasa itu tidak sejajar dengan watak. Semua kekacauan timbul karena kelakuan itu tidak sesuai dengan sesuatu tuntutan kemanusiawi. Maka Kongfucu menyetujui semacam pemerintahan yang berdasarkan watak yang tinggi. Dia mengatakan, 伪正以德，譬如北城，居其所而众星共之. Ini saya mau tulis aslinya. Yang mengerti Mandarin bisa tulis bersama-sama. 伪正以德, menjadi pemerintah yang menguasai dengan moralitas yang tinggi. 譬如北城, boleh diumpamakan sama seperti bintang di utara. Memerintah dengan moral sama seperti bintang yang berada di utara itu. Ya. 居其所, dia tidak berubah. Dia berhenti di tempat sendiri. So atau tulisnya gini ya. 而众 星共之, tapi semua bintang itu mengelilingi dan mendukung dia.
Manusia memang dicipta dengan peta teladan Allah. Berarti manusia mempunyai kemungkinan memerintah dan diperintah, mengasihi dan dikasihi, menghormati dan dihormati. Namun, kalau memang kita melihat yang bernilai lebih tinggi dari kita, kita sebenarnya di dalam hati nurani kita bersedia untuk mendukung. Tetapi kalau kita melihat yang kita harus mendukung atau kita senantiasa mendukungnya, sekarang ternyata dia adalah orang bobrokan, kita langsung berontak dan tidak mendukung lagi. Itu satu sifat umum. Ya, baik presiden, baik raja, baik rektor, baik guru, baik papa, mama, baik dosen, baik siapa saja. Kalau engkau betul-betul merasa dia itu patut didukung, kita semua bersedia mendukung. Tapi kita melihat dia itu sembarangan, dia telah berbuat segala sesuatu yang tidak bejat, kita akan memberontak. Itu sendirinya. Tetapi pemberontakan selalu tidak terjadi hanya karena kuasanya terlalu besar sehingga sangat mengganggu keamanan kita. Maka rakyat sabar sampai pada suatu saat, kalau sudah tidak bisa tahan lagi, pemberontakan itu akan melecehkan akan kuasa. Berapa tinggi pun akan hancur. Jadi Konghucu mengatakan kalau demikian, bagaimana pemerintah itu bisa stabil? Kalau pemerintah itu sendiri tidak mempunyai sesuatu yang membuat orang mau mendukung dia. Orang mau percaya kepada dia. Nah itu bukan dengan ketat, bukan dengan hukum, bukan dengan pengadilan, bukan dengan segala macam kekejaman bikin orang takut. Tapi bikin orang kagum, bikin orang hormat, bikin orang segan, bikin orang mau dukung. Itu adalah moralitas yang tinggi. Setuju nggak? Nah ini dia mengatakan berpolitik, memerintah dengan watak yang tinggi. Maka sama seperti di utara ada satu bintang yang besar itu. Pei Douxing, Pei Cheng. Dia tetap pada sendirinya, tidak bergerak. Nah ini unmoving mover ya. Ini konsep mirip sama Aristotle. Mirip sama Tian Qi He Yan Zai. Mirip juga seperti apa yang kita katakan 2 hari yang lalu. Surga ngomong apa? Dia tidak bicara apa-apa, tapi semua turut kepada dia. Seluruh 4 musim berjalan terus karena surga diam. Justru dia diam tapi semua taat. Dia yang menghidupkan semua kok, tapi dia tidak banyak bicara. Sekarang kalau kita berbuat sedikit, kasih orang sedikit, langsung kita merame-rame saya loh yang berjasa besar. Surga enggak. Surga itu terus bekerja menghidupkan semua, tapi dia terus tidak bicara, tidak membual, tidak meninggikan diri. Sama lagi seperti apa yang dikatakan oleh Taoisme, Wu Wei or Upu Wei. The word logos does nothing, but finally nothing undone by him. Firman itu tidak kerja apa-apa, tetapi akhirnya tidak ada sesuatu yang dikerjakan tanpa kuasanya. Doing nothing, but nothing undone.